Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PSM dimanapun kalian berada, bertemu lagi bersama saya Naza Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kiriman dari sahabat PSM yang bernama Beben. Sebelum saya memulai cerita kali ini, seperti biasa, bagi sahabat-sahabat yang baru mampir di channel ini, saya ucapkan salam kenal. Jangan lupa tekan tombol subscribe beserta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita dari podcast Suara Misteri. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan. Semoga kebaikan dari sahabat-sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ceritanya? Yuk simak cerita berikut ini. Nah, untuk cerita kali ini dikirim oleh sahabat PSM yang bernama Beben. Beben ini asalnya dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, tapi sudah 11 tahun terakhir ini dia tinggal di Surabaya untuk bekerja. Cerita ini terjadi setelah Beben berkunjung ke sebuah rumah hantu yang cukup terkenal di Surabaya. Perlu teman-teman ketahui bahwa di Surabaya ini ada sebuah rumah hantu atau rumah mewah terbengkalai yang cukup terkenal. Penyebab pasti rumah itu terbengkalai masih belum diketahui, tapi yang paling terkenal adalah dahulu penghuni rumah mewah tersebut melakukan perjanjian dengan bangsa jin atau yang biasa dikenal dengan pesugihan. Tetapi keluarga tersebut tidak bisa memenuhi permintaan dari bangsa jin itu. Akhirnya sekeluarga tersebutlah yang menjadi tumbal. Mereka kecelakaan saat melakukan perjalanan berwisata. Itu yang sering saya dengar. Mungkin jika ada teman-teman yang mengetahui sebab lain atau sebab sesungguhnya, bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke baik, kembali ke cerita Beben ini ya. Cerita ini terjadi di sekitaran tahun 2020. Pada waktu itu hari Sabtu di sore hari, Beben ini diajak oleh temannya yang bernama Rio menuju ke rumah hantu yang terkenal di Surabaya itu. Karena Beben ini juga penasaran dengan rumah hantu itu, akhirnya Beben pun menyetujui ajakan Rio tersebut dan mereka berangkat sekitar pukul 5 sore. Sesampainya di sana, mereka berdua ini foto-foto ya, foto rumah hantu tersebut, sekitarannya seperti apa, suasananya seperti apa. Dan setelah puas berfoto-foto, mereka pun pulang. Nah, setelah sampai di kos, Beben ini langsung mengupload foto-foto rumah hantu tadi di sosmednya dan cukup banyak respon dari teman-temannya. Gak lama kemudian, Beben ini dihubungi oleh temannya yang bernama Alex. Alex ini mengatakan pada Beben bahwa dia juga ingin datang ke rumah hantu tersebut. Dan Beben ini menjanjikan pada Alex mereka menuju ke sana hari Senin malam saja. Dan Alex pun menyetujuinya. Nah, singkat cerita, di hari Senin malam, Beben, Alex, dan dua temannya lagi bernama Eko dan Rizky, mereka bersama-sama menuju ke rumah hantu tersebut. Total mereka berangkat berempat ya. Nah, sesampainya di sana, mereka izin dahulu ke security perumahan itu bahwa mereka mau masuk ke rumah hantu itu. Dan security tersebut memberikan pesan kepada mereka agar mereka banyak-banyak berdoa dan jangan ada di antara mereka yang pikirannya kosong. Setelah mendapatkan izin dari security itu, akhirnya mereka pun masuk ke dalam rumah hantu tersebut. Dan si Eko ini langsung bergaya layaknya paranormal di acara-acara televisi itu ya. Dan dia ingin mengambil sebuah pusaka yang ada di sana. Mungkin karena penghuni rumah hantu itu tidak terima dan merasa terganggu dengan kelakuan Eko ini. Tiba-tiba penghuni rumah hantu tersebut melakukan serangan yang menyebabkan si Alex mengalami mual-mual, pusing, dan akhirnya pingsan. Dan si Beben ini langsung menyuruh yang lain untuk keluar dan kembali ke pos security. Akhirnya security tersebut berdoa dan menyembuhkan si Alex yang pingsan karena terkena benturan energi dari penghuni rumah hantu tersebut. Dan tak lama kemudian, kaki Beben ini juga tiba-tiba terasa berat sekali untuk berjalan.
Dan Pepen juga meminta tolong kepada security tersebut untuk menghilangkan energi yang membuat kakinya terasa berat untuk berjalan. Nah, singkat cerita, setelah semuanya baik-baik saja, akhirnya mereka semua ini pamit ke security tersebut untuk pulang. Ketika sampai di tengah perjalanan, mereka ini tiba-tiba mencium aroma bunga. Dan mereka ini seperti tersesat ya. Sedari tadi itu muter-muter di dalam perumahan itu sampai 3 kali. Gerbang keluarnya ini nggak kelihatan sama sekali. Mereka nggak bisa menemukan. Mereka akhirnya berdoa dan alhamdulillah mereka bisa keluar dari perumahan tersebut. Dalam perjalanan pulang menuju kos, mereka ini mampir di sebuah SPBU untuk mengisi bahan bakar ya. Sekalian mereka ini bersih-bersih badan, mencuci muka, tangan, dan kaki. Singkat cerita, Beben ini sampai di kosnya dan langsung beristirahat. Malam itu Beben belum mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Dan di keesokan paginya, ketika bangun tidur, Beben ini mengalami mual-mual yang luar biasa. Badannya panas dingin dan ulu hatinya terasa sangat nyeri seperti habis dipukul orang banyak. Beben ini selama 10 hari merasakan sakit yang seperti itu. Hingga pada akhirnya dia dapat disembuhkan dengan bantuan doa dari 2 temannya, si Eko dan si Rizky. Dan ketika sakit selama 10 hari itu, Beben sering mendapatkan bisikan yang berbunyi, "Nah, jika kamu ingin sembuh, maka hapuslah semua foto yang kamu upload di sosial media itu." Dan akhirnya Beben pun menghapus semua foto yang dia upload di sosial media. Percaya gak percaya, perlahan Beben sembuh dari sakitnya. Sejak kejadian itu, Beben ini bisa peka merasakan kehadiran makhluk halus yang ada di sekitarnya. Nah, cerita inilah yang dibagikan Beben kepada PSM. Ada pesan dari Beben untuk teman-teman semua, bahwa mereka bangsa jin itu ada dan nyata. Mereka hidup berdampingan dengan kita. Kita manusia memang diciptakan Tuhan dengan derajat yang lebih tinggi. Tapi jangan pernah lupa bahwa Tuhan juga menciptakan bangsa jin yang kita juga harus menghargai dunia dan kehadiran mereka. Semoga cerita ini bisa diambil hikmah dan kesimpulan. Saya berterima kasih kepada Beben yang telah bersedia membagikan ceritanya kepada PSM. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.